الرحمن الرحيم والفاتح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من وصل له بالمروءة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Di sini kita masih menyampaikan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan bertasbih dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini dikatakan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala man barang siapa qala mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin pada setiap hari 100 marratin 100 kali khuttat khatayahu maka akan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahri meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, di sini ulama bilang dosa-dosa kecil. Zikir itu bisa menggugurkan apa? Dosa kecil. Itu punya dosa, kita nggak bisa luput dari dosa kecil. Nggak ada orang itu yang bisa luput dari dosa, khususnya dosa kecil. Kalau dosa besar, ya insya Allah, kalau kita punya kekuatan iman, kekuatan yakin, insya Allah kita jauh dari perbuatan dosa besar. Cuman kalau dosa kecil, semua orang pasti ngelakuin dosa. Mungkin kita pernah mandang orang dengan pandangan kurang baik, atau pernah kita nyakitin orang dengan satu kalimat, kita sengaja maupun tidak, tapi orang lain apa? Sakit hati dan lain sebagainya. Dan itu semua dosa yang sulit untuk kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gimana caranya? Di salah satu caranya diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Apakah harus sekaligus? Enggak juga, bisa sekaligus bagus. Kalaupun dicicil juga boleh, asalkan sehari tidak kurang dari 100 kali. Masih berkaitan yang sama, kita bisa lihat bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqah min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sekelompok sahabat ngumpul bikin halaqah. Tahu halaqah? Halaqah itu kayak kita duduk buat makan bareng-bareng. Itu halaqah nama itu. Oke, kalau habis ceramah, habis maulid, ketika ada makanan, siraman jasmani, itu jangan bilang bikin shaf mau sholat. Shaf itu barisan. Kalau halaqah apa? Ngumpul. Jadi harusnya apa? Bikin halaqah. 3, 4, tergantung itu berapa nampan. Kan yang bikin acara bisa ngelihat, yang hadir dikit nih, ya udah deh, 1 nampan 2 orang. Nah, bikin halaqah, bukan bikin apa? Bikin shaf. Gimana caranya makan bikin shaf coba? Nampan di depan, gimana tangan itu yang sebelah sana. Nah, itulah harus kita memahami kosakata bahasa Arab, jangan salah ngomong. Ya mungkin kalau di depan sesama kita sih bisa dimaklumin karena biasa tuh
bikin soft, padahal salah. Itu udah paham tuh maksudnya bikin apa? Halaqah. Cuman kalau ada orang Arab, nggak ada orang Arab hadir ramenya, bikin soft, dibikin soft bener ngadep kiblat, dia kan bingung deh. Maksudnya bikin apa? Bikin halaqah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melihat sahabat mereka ngumpul halaqah min ashabi, mereka lagi sedang bikin halaqah. Faqala, maka Nabi bertanya ke mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian ngumpul rame-rame begini? Nah ini dalil nih, dalil tentang zikir berjamaah. Hati-hati kalau ada orang bilang zikir berjamaah nggak boleh. Ini salah satu dalilnya, dalil zikir berjamaah. Nabi nanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk bersama-sama? Qalu, mereka berkata, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu. Kami duduk bersama-sama berzikir kepada Allah dan bertahmid. Artinya mereka berzikir sambil mengucap alhamdulillah. Ala ma hadana lil Islam. Kami bertahmid kepada Allah atas karunia Allah kepada kami dengan Islam. Jadi mereka bersyukur alhamdulillah bisa meluk Islam, bisa tahu agama yang sebenarnya agama, sehingga mereka berzikir bersama-sama sambil bertahmid. Wa man nabihi alaina qala Allahu ma ajlasakum illa dzaka. Maka di situ kata Nabi SAW, apakah benar kalian duduk hanya karena zikir? Nabi nanya balik nih, benar gak lo ngumpul apa? Karena zikir. Qalu wallah ma ajlasana illa dzaka. Maka mereka menjawab, demi Allah ya Rasul, kami duduk hanya untuk berzikir. Nabi nanya, mereka jawab, tapi Nabi masih lagi, apa benar kalian ngumpul karena apa? Karena zikir. Mereka bilang, wallah, demi Allah kami duduk untuk berzikir. Qala amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum. Aku nanya balik, bukan aku menuduh, kata Nabi. Ketika kalian jelasin kan saya nanya lagi tuh, bukan lagi nuduh. Akan tetapi walakinni atani Jibril fa akhbarani, akan tetapi malaikat Jibril datang kepadaku dan memberitahu aku, annallaha azza wa jalla yubahi bikumal malaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Maksudnya Nabi ketika mereka bilang kami duduk berzikir Rasulullah. Kata Nabi, apa benar cuma zikir doang? Soalnya gue dapat kabarnya luar biasa. Apakah cuma karena zikir? Mereka bilang, demi Allah karena zikir. Saya nanya balik, bukan karena saya nuduh. Cuman karena malaikat Jibril bilang, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah, itulah zikir. Maka kita berzikir bersama, nggak ada salahnya. Mereka bilang zikir bersama bid'ah, nggak boleh. Dalilnya Abdullah bin Mas'ud pernah negur sebagian sahabat zikir. Abdullah bin Mas'ud negur mereka. Padahal hadis yang lebih kuat daripada yang mereka bawa itu Abdullah bin Mas'ud juga, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berzikir berjamaah. Hadis yang lebih kuat daripada hadis mereka. Artinya ente mau zikir bersama berjamaah silahkan, nggak mau juga silahkan. Guru besar mereka bin Bas ditanya, ya harus mereka paham juga, jangan dikit-dikit nyalahin tapi nggak tahu nih guru besarnya punya pendapat gimana. Bin Bas ditanya, apa hukum berzikir berjamaah, doa berjamaah habis sholat? Doa berjamaah atau zikir berjamaah habis sholat. Apa kata Bin Bas? Kata beliau, la ara fi dzalika syai', enggak masalah dalam hal itu, asalkan tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, kita sepakat. Jangankan doa, ente baca Quran, ganggu orang sholat, dosa. Baca Quran kenceng nih, orang sholat sampai Fatihahnya kecampur dengan gulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara kita kenceng banget. Dosa nggak? Kita dosa lagi baca Quran karena ganggu orang sedang sholat. Apalagi cuman zikir maupun doa. Artinya itu baik asalkan tidak mengganggu orang sedang sholat. Itu kata guru besar mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah Taala." Abi Dzar begini nama Nabi. Wahai Abi Dzar, mau gak saya kasih tahu
sebuah perkataan, sebuah kalam perkataan yang paling Allah suka. Ada kata-kata Allah paling suka dengan tuh kata-kata. Kemudian inna ahabbal kalami ilallah. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya kalam, kalimat atau kata-kata yang paling Allah sukai subhanallahi wa bihamdihi. Tadi nih yang kita sampaikan 100 kali. Itu kata-kata paling Allah suka. Subhanallahi wa bihamdihi. Kita biasa baca kapan tuh? Tahlilan baca terus kan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada orang teriak itu bid'ah. Itu kata-kata paling bagus. Allah paling suka dengan kata-kata tersebut. Kata siapa? Kata baginda Rasul kepada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian ada hadis yang lain. Ini hadis dari As-Sayyidah Juwairiyah. Siapa Juwairiyah? Istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berada di rumah Juwairiyah, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Sholat subuh Nabi. Ketika Nabi keluar sholat subuh, Juwairiyah ini, Sayyidah Juwairiyah berada di tempat dia sholat di rumahnya itu, duduk di situ. Sampai Nabi balik dia masih duduk di situ. Nabi keluar sholat subuh, balik pas waktu duha. Sayyidina Juwairiyah masih di situ, nggak bergerak, ibadah di tempat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma zilta al-yawm ala al-hal allati faragtuki 'alaiha. Wahai Juwairiyah, apakah kamu duduk dari sejak aku tinggalkan sampai sekarang ini? Kata Juwairiyah, na'am ya Rasulullah. Iya. Apa kata Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wazanat bima qulti min dhul yawm law wazanatahunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Kata Nabi gini, ketika saya berpisah denganmu sholat, saya mengucap 4 kalimat 3 kali. Apa itu 4 kalimat 3 kali? Yaitu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 4 kalimat ini saya ulang 3 kali sejak saya pisah denganmu. Ini yang saya ucapkan jika dibandingkan dengan ibadah kamu dari sejak aku tinggalkan sampai saya balik, itu bisa ngalahin ibadah kamu tadi. Lalu Juwairiyah duduk situ dari sholat subuh loh. Subuh sampai duha nggak bergerak. Kata Nabi, saya baca zikir itu kalau dibandingkan dengan ibadah kamu tadi, itu bisa ngalahin. Apa itu? Baca 3 kali subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baca 3 kali pagi hari habis salat subuh. Itu pahalanya ngalahin pahala orang duduk dari subuh sampai duha. Maksudnya di sini Nabi lagi ngajarin kepada Sayyidina Juwairiyah, ente boleh ibadah, Masya Allah, karena istri Nabi ini Masya Allah semua dah. Jangan disamain sama istri-istri kita dah. Dibandingkan dengan bayangan istri baginda Rasul kagak pantes. Apalagi dibandingin dengan sosoknya. Mereka ahli ibadah semua. Bayangin ente, istri mana sekarang duduk sholat subuh di tempat sampai duha nggak bergerak. Zikir baca Quran, mana ada? Kalaupun ada 1-2, bukan nggak ada ya, pasti ada, cuman jarang. Subuh aja jam 7 pagi, apalagi mau zikir dari subuh sampai apa? Sampai duha, subhanallah ya. Tapi segitu Nabi ngasih tahu, ente ibadah semampunya ente, apalagi buat istri kita zaman sekarang nih. Sholat subuh jalanin, zikir ente semampunya, doa, ada kewajiban, ngurusin anak, ngurusin suami, dan dapat pahala besar daripada yang duduk sampai duha. Apa itu? Ketika berzikir habis subuh, baca tadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. 3 kali baca, udah sisanya urus tuh anak dan suami. Artinya perempuan itu paling gampang dapat pahala besar. Ya, salah satu sih pahala besar buat perempuan mah paling mudah taat sama suaminya, udah.
Sholat wajib dijalanin, yang sunnah semampunya, sisanya taat sama suaminya. Dia masuk surga dari pintu mana aja. Cuman apakah banyak yang bisa? Jarang yang bisa, kata Nabi. Itu Nabi yang bilang. Yang bilang Nabi, bukan aneh. Jadi ketika wanita Madinah kan bilang, ya Rasulullah, jadi laki itu jadi suami enak, pahalanya banyak. Jihad, meninggal, surga. Jumatan, pahala lagi. Haji, pahala lagi. Wah, pahalanya banyak banget ya. Dibandingin kita perempuan kebanyakan apa? Di rumah dibandingin ibadah laki-laki. Kata Nabi, taatnya kalian kepada suami kalian ngalahin seluruh ibadah suami. Haji mabrurnya, sholat Jumatnya yang sah, jihadnya karena Allah, semua itu kalah dengan kalian taat sama suami. Cuman jarang yang mampu. Itu kata Nabi. Cuman jarang yang mampu. Nah itu masalahnya. Maka di situ sedikit banyaklah kita ngarahin istri kita pelan-pelan. Ente mau ibadah bagus, cuman kalau ente ngurusin anak suami itu ngalahin ibadah sunnah manapun. Tapi kalau ada waktu luang, ya ibadah sunnah jangan ditinggal. Cuman kalau ada kewajiban suami, kewajiban ke anak, utamakan. Kerjain yang Nabi kasih tahu tadi. Habis subuh doa, habis doa baca tadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatnya. Ulang 3 kali. Itu sudah kalau ditimbangan amal berat banget. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Aya'jazu ahadakum an yaqsiba fi kulli yawmin alfa hasanah?" Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksabu alfa hasanah. Kaifa yaksibu alfa hasanah? Qala yusabbih mi'ata tasbiha fayaktubu lahu alfa hasana aw yuhattu anhu alfa sayyi'ah khati'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, apakah tidak ada orang di antara kalian yang mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Apakah nggak ada di antara kalian bisa dapat kebaikan 1000 dalam sehari? Kemudian ada yang nanya di antara sahabat, ya Rasulullah, caranya gimana? Dapat pahala, dapat kebaikan 1000 dalam sehari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusabbih bi'ata tasbihah. Dia cukup bertasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan 1000 pahala. Ayuhatu, atau dia akan apa? Mendapatkan dihapus darinya 1000 apa? Dosa. Itu subhanallah. Banyak kalau kita mau bahas hadis Nabi tentang zikir apa? Banyak banget. Artinya dari semua sabda Nabi, yang penting ada zikir yang istiqamah kita jalanin. Udah yang terpenting itu, kalau kita sibuk dengan keduniaan, yang anu diingetin pada pertemuan sebelumnya, jangan tinggal tuh 3 zikir. Itu subhanallah, itu bakal dapat rahasia-rahasia kalau istiqamah ya. Dapat banyak hal yang ente nggak pikirin sama sekali. Masalah dunia maupun masalah akhirat. Baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim astaghfirullah kapan? Sebelum subuh boleh, sesudah sholat subuh boleh. Yang penting setelah adzan subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Habis duhur, apa sebelum duhur boleh. Asalkan sudah adzan duhur. Ini serba 100 nih. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 setiap mau tidur. Rutinin aja mudah. Kalau kita doa habis salat fardu kan tergantung imamnya. Kalau yang pakai subhanallah kita ngikut, kalau langsung doa ya kita ngikut. Nah, cuman ini jangan tinggal deh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah. Sebelum semua itu sudah. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca sebelum atau sesudah duhur 100. Boleh tuh. Kemudian subhanallah alhamdulillah serba 33, Allahu akbar 34 setiap mau tidur. Lagi mau tidur tuh pegang tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ente rutinin subhanallah udah. Kata Habib Umar, banyak para aulia dapat rahasia karena zikir tadi. Yang penting istiqomah. Tiba-tiba kelewat kayak subuh kesiangan. Qadha.
Habis kalau subuh, sholat duha, itu baca tetap subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Niatin apa? Nggak memutus untuk baca, walaupun udah kelewat waktunya. Rutinin, itu luar biasa. Itu Masya Allah, perlindungan dari segala-galanya udah. Perlindungan dari bahaya manusia, bahaya syaitan, dan dapat keberkahan dunia dan akhirat. Semua mau di situ. Bahkan Habib Umar bilang, la ilaha illallah majal haqqul mubin, itu adalah miftahur rizq, kunci daripada rezeki. Dibaca waktu duhur tuh. La ilaha illallah majal haqqul mubin 100 kali. Rutinin, itu kunci rezeki. Rutin, bukan malas-malasan. Malas gue main game dah. Baca dulu, besok aja besok. Lah, kagak bisa ini mah. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah ditanya, dzikir wirid itu rahasia yang terkandung di dalamnya, cara mendapatkannya gimana? Kata beliau, bil istiqomah. Inti kayak baca wirid tertentu nih, wirid Syadzili, Hizbul Bahar, wirid Sakran seandainya, atau Ratibul Haddad. Itu mau dapat rahasia apa? Kalau ente rutin baca. Kalau sekali-kali baca dapat pahala, dapat. Dzikir mah dapat pahala. Cuma rahasia yang terkandung di dzikir itu tergantung istiqomah. Kalau sering dibaca itu luar biasa, beda lagi. Orang sering baca ratib sama orang jarang-jarang baca, itu rahasia berbeda. Yang baca pahalanya, rahasianya dapat yang istiqomah, yang nggak istiqomah pahala dapat, rahasianya belum tentu dapat. Makanya istiqomah khairan min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena sulit orang istiqomah. Orang lihat hal-hal yang aneh-aneh itu paling demen. Tapi istiqomah nggak demen. Ngeliat sesuatu yang di luar nalar manusia, luar biasa nih. Tapi istiqomah dia nggak mikirin. Kalau sesuatu di luar nalar manusia kan kita udah bahas ya. Nggak semuanya itu kewalian. Bisa juga sihir, bisa juga istidraj. Istidraj itu ya kelebihan yang menurut manusia kelebihan, padahal itu kekurangan. Di mana menyesatkan umat. Itu seperti Dajjal nanti. Itu kan istidraj. Bisa ngidupin orang mati. Orang mati tinggal diketok, mau bangun. Nah orang yang imannya tipis, menganggap Dajjal Tuhan. Yang imannya kuat, tetap itu Dajjal, nggak bakal percaya dia. Nah itulah, fitnah-fitnah di akhir zaman tuh. Zaman sekarang semakin banyak. Mau pakai pelicin, mau pakai sel, mau dibilang ustadz kayak. Tapi dia apa? Sok buka praktek, mau bilang mendalik ya. Itu hal-hal kayak gitu menyesatkan umat. Sehingga orang nggak percaya sama Allah lagi udah. Itu buka usaha datang nih ke gue. Lancar tuh usaha. Padahal yang nipu juga banyak ya. Seperti lagi kemarin lagi mau ada pemilihan pejabat. Itu kan mereka nggak sedikit yang datang orang pintar. Menurut mereka orang pintar, orang melingkar padahal. Mbah doain saya biar saya berhasil. Berhasil. Yang datang ke dia berapa orang tuh? Yang datang ke dia tuh ke dukun yang sama tuh berapa orang? 100 pejabat, calon pejabat. Semua minta doa sama dia. Berhasil loh. Tapi salah satu pasti berhasil. Yang lain yang nggak berhasil, Mbah saya nggak berhasil. Lo kurang ini. Yang berhasil, Mbah saya berhasil. Kan gue udah bilang. Dianggapnya dia sakti, benar. Asal ngucap. Cuman yang berhasil yang ngasih duit ke dia. Yang nggak berhasil, lo sih sajennya kurang lo. Ada aja alasannya. Kalau emang dia asal ngomong aja, asal nyebut ya. Itulah hal-hal kayak gitu. Jangan sampai mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ingkarin. Ada orang-orang yang ahli dalam bidang mungkin urusan-urusan perdukunan, sihir dan sebagainya, emang ada keahliannya. Mereka itu belajar, ada sanad keguruan seperti ruqyah dan lain sebagainya, ruqyah syariah, itu kita nggak ingkarin, memang ada. Cuman apakah semua orang bisa? Nggak semua orang bisa. Yang nipu juga banyak. Maka hati-hati dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi mil'ul mizan wallahu akbar mil'us samawati wal ard wa la ilaha illallah laisa duniha sitrun wala hijabun hatta yukhlasu ila rabbiha. Nah di sini
Masih berkaitan dengan zikir juga, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallahi nisful mizan. Ucapan subhanallah yang ikhlas, yang diucapkan bahkan dikerjakan dengan baik, kata subhanallah yaitu apa? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu di pandangan kita, di benak kita, di hati kita apa? Zat yang maha suci, nggak bisa dibandingin dengan apapun. Allah itu di luar apa yang ada di pikiran kita. Mikirin ada, oh Allah itu di atas kesempurnaan yang dipikirin. Kita anggap Allah itu sangat sempurna, di atas kesempurnaan yang dipikirin. Itu Allah itu. Kalau itu benar di benak kita, di hati kita, dan sering itu ucap subhanallah dari hati yang tulus, maka apa kata Nabi? Nisful mizan. Itu akan apa? Menjadi berat di timbangan amal, separuh timbangannya. Separuh timbangan amal berat hanya karena apa? Subhanallah. Tapi subhanallah qaulan wa fi'lan, ya, ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan semua orang bisa mengucap. Belum bayar diajarin subhanallah subhanallah juga bisa. Cuman wa fi'lan, benar-benar apa? Diresap di hati Allah itu apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah, ya, subhanallah. Dalam hati kita mensucikan Allah, jauh dari segala apa? Kekurangan dan apa yang di benak manusia itu jauh dari Allah SWT. Nggak ada. Apa yang terlintas di benak manusia itu adalah apa? Beda atau apa? Mukhalif apa yang ada di Dzatullah Subhanahu wa taala. Yang ente pikirin itu bukan di Allah. Allah itu sempurna di luar kesempurnaan itu. Saking sempurnanya. Allah itu begini di luar yang ente pikirin, itu Allah udah. Karena itu makhluk, ente nggak mungkin bisa mikirin apa? Dzatullah. Makanya dikasih kaidah oleh orang-orang ahli tauhid, tafakkar fi khalqillah wa la tatafakkar fi dzatillah. Tuh ingat itu ya. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, kagum dengan ciptaan Allah, heran dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Jangan sekali-kali mikirin tentang zatnya Allah. Allah itu gimana, rupanya gimana, tempatnya di mana, stres ente. Mikirin makhluk Allah jadi bingung gitu. Bisa punya mata bisa ngelihat, lensanya di mana, dibuka cuma daging begitu kok bisa ngelihat. Kuping cuman begini doang, di lapisan dalam apa? Kayak ada gendangnya kecil sekarang sebagainya, lah bisa lihat pakai semua itu. Lah bisa apa? Dengar maaf, hidung cuma dua lubang begini bisa mencium apa? Segala-galanya kok bisa. Nah itu aja bikin kita heran. Gimana ente mikirin tentang Dzatullah? Jauh. Nggak mungkin kita bisa pikirin ya. Maka di sini tugas kita apa? Sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya. Lihatlah kebesaran Allah di makhluknya, di ciptaannya. Itu sudah bikin kita apa? Terheran-heran. Cuman manusia sombong. Nggak cukup ngelihat apa? Makhluk yang ada sekitar dia. Pengen ngelihat apa yang ada di planet. Di planet ini ada apa ya? Planet ini apa ya? Dia naik segala macam, dikirim alat ini, alat itu. Makanya Habib Umar bilang apa? Kesombongan manusia itu kelewatan batas. Sombong pengen lihat apa yang ada di planet. Padahal yang ada di lautan aja dia belum tahu. Lautan itu kan bisa sampai berapa sekarang jarak? Alat doang masuk ya. Manusia belum bisa masuk. Alat itu sampai 11 kilo doang. 11 kilo ke dasar laut. Lah ke bawahnya lagi pecah tuh alat. Yang masih dalam? Masih dalam laut. Laut itu dalam. Berapa banyak berapa ke dalam? Kedalaman hanya Allah yang tahu. Ada apa di bawah? Wallahu a'lam. Itu aja belum apa? Bisa dipecahkan. Pengen tahu apa yang ada di planet. Apaan sih ini manusia nih? Itulah mereka sombongnya. Makanya mereka wajar hidup itu nggak bisa bersyukur. Pengen tahu, pengen lagi itu manusia. Padahal hidup itu simpel kan? Hidup simpel. Jalanin perintah Allah, jauhin larangan, jadilah orang yang baik, cari rezeki yang halal, sampai dicabut nyawanya. Apalagi coba. Teknologi dengan kemajuan kan semua mudah. Emang ada kemudahan, tapi mudaratnya juga banyak. Dengan sekarang teknologi maju begini, mudaratnya banyak. Ada. Salah satu contohnya, adab sama ulama berkurang. Dulu belum ada teknologi maju begini, sama ustadz kampung sekalipun nggak ada orang songong. Walaupun dia ustadz kampung doang, cuma ngajarin apa? Quran, mana ada mereka sombong sama dia. Sekarang ulama benerannya disomongin gara-gara media sosial. Tinggal bikin deh kata-kata apa?
di komentar, Ustadz apa sih lo, biar orangnya nggak ketahuan kan, cuma komentar doang. Kalau ketahuan kan malu dia. Makanya dengan teknologi ini akhirnya banyak juga yang songong sama ulama. Tapi kita nggak nafikin juga bahwa banyak manfaat dari teknologi. Cuman itulah, kalau ingin hidup sederhana, hidup sesuai dengan syariat, yang bisa kita lakuin. Sisanya kita jadi orang baik, jalanin perintah Allah, tinggalin larangan. Udah, tinggalin cabut nyawanya doang. Itu aja yang kita tungguin. Apaan sih? Panjang umur silakan, mati juga. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kan kita berharap matinya husnul khatimah. Walhamdulillahi mil'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah yang diucap dan diamalkan itu bisa memenuhi mizan timbangan amal penuh dengan tahmid, dengan syukur kepada Allah dengan sebaik-baik dan sebenar-benar syukur. Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Dan ucapan Allahu akbar yang diucap dan diamalkan secara dan dihayati secara amalia, itu akan memenuhi langit dan bumi dengan pahala. Allahu akbar. Kita ucapin setiap hari, khususnya di sholat. Itu kalau kita ucapin dengan membesarkan Allah dalam hati dan jiwa kita, itu bisa dapat pahala yang nutupin langit sampai bumi. Emang nggak kelihatan tuh pahala, cuman ketika ente mati Allah liatin. Nanti hidup nggak kelihatan, kalau kelihatan semua orang berbuat pahala. Kenapa sih semua nggak kelihatan, dosa kelihatan, pahala kelihatan? Lah nggak ada orang berdosa kalau begitu. Justru semuanya disembunyikan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah lagi uji kita. Kalau semua kelihatan, gimana ujiannya coba? Ikut ujian nasional, jawabannya ada, pertanyaannya ada, tinggal salin doang. Ini yang gila muridnya apa gurunya? Kan nggak mungkin begitu kan? Pasti cari tahu jawabannya. Mungkin ada pilihan. Salah satu pilihannya pasti jawaban apa? Yang tepat lah, itulah hidup. Kita diuji. Nah, makanya pahala dosa Allah sembunyikan. Nanti Allah tunjukin ketika kita apa? Meninggal dunia. Wala ilaha illallah laisa duniha sitrun wala hijabun hatta tukhlasu ila rabbiha. Dan ucapan la ilaha illallah, tidak ada tabir ataupun tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Emang zikir yang lain nggak sampai kepada Allah? Sampai. Maksud daripada hadis Nabi ini, ucapan la ilaha illallah itu adalah sebaik-baiknya zikir. Sebaik-baiknya zikir apa? La ilaha illallah. Orang meninggal mengucap la ilaha illallah apa? Surga. Man kana akhir kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada orang teriak, Ustadz itu YouTube, enak banget, maksiat terus akhir hayatnya Allah masuk surga. Emang gampang kita pikir ngucap? Ya kita begini mungkin gampang, lah kali-kali dekat mati, emang bisa ngucap? Kecuali Allah kehendaki dia bisa ngucap, kalau nggak bisa ngucap. Jadi itu jangan bilang ngucap la ilaha illallah masuk surga, gampang banget ya. Iya, menurut otak kita gampang, lagi sakaratul maut nggak gampang. Itu pilihan, tapi bukan berarti orang nggak ngucap la ilaha illallah masuk neraka ya, bukan. Cuman ketika dia sudah mudah mengucap la ilaha illallah, itu semakin meyakinkan kita bahwa dia husnul khatimah. Ada orang mau meninggal, kita ucapin la ilaha illallah nggak ngucap, neraka gitu? Enggak juga. Jangan fokus begitu, enggak. Itu ucapan di mana kita bisa lihat secara langsung orang ahli surga. Ada orang emang Allah sembunyikan di surga atau neraka, nggak ada yang tahu, cuma Allah. Di antaranya ada orang yang nggak ngucap, mungkin lisannya, hatinya. Seperti yang diceritain kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ulama besar di Hadramaut, di Yaman. Beliau termasuk guru Habib Utsman bin Yahya. Beliau di saat-saat sakaratul maut, dia ingetin sama murid-murid dengan talqinin la ilaha illallah, dia diam aja. Muridnya mulai gaduh nih, waduh, ini gimana nih guru besar, ini guru nih, ulama besar di zamannya. Sampai nggak kenal beliau, kok nggak bisa ngucap. Akhirnya beliau duduk, tiba-tiba duduk nih sebelum meninggal, ngomong sama muridnya, anakku, kalau ingin berzikir, zikir aja, bagus, banyakin. Cuman kalau niat ente talginin aneh, ente salah. Karena ucapan la ilaha illallah sudah mendarah daging. Dia tiduran, meninggal. Gimana coba? Padahal kita talginin nggak mengucap kan? Makanya kita jangan suudzon juga. Orang talginin nggak mengucap, jangan-jangan belum tentu.
langsung jadi hakim loh. Hah? Belum tentu, cuman ucapan yang mudah insya Allah sebagai tanda dia ahli surga. Maka di situ dikatakan tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada Allah. Artinya tidak ada penghalang bagi orang tersebut untuk dapat ridha Allah. Karena orang mengucap la ilaha illallah udah pasti surga. Walaupun semasa hidup di dunia ngelakuin maksiat, iya. Masuk neraka dulu gak? Iya, dicuci dulu. Kalau dia belum taubat ya, dia muslim, maksiat banyak, meninggal belum taubat, dicuci dulu, cuci dulu. Ya seperti orang seperti pakai masuk mesin cuci, masuk kasih air, kasih sabun, giling, buang airnya, udah bersih belum? Kasih air lagi, giling, buang lagi, udah bersih belum? Kasih air lagi, giling, buang, udah bisa dipakai belum? Keringin dulu, muter tuh, pengering, udah kering nih pasti dipakai, belum bisa dipakai, jemur dulu. Harus jemur pakai nggak? Nggak juga, setrika dulu. Nah begitulah orang di neraka. Jadi dibersihin dulu seperti pakaian yang kotor. Baru dengan kehendak Allah, kapan diputusin Allah masuk surga, Allah bilang kepada malaikat, masukkan hamba ke surga. Itulah ilaha illallah, nyelamatin orang untuk kekal di neraka. Nggak akan kekal di neraka. Itu adalah nur, cahaya yang Allah berikan di hati setiap orang yang beriman. Maka itu cahaya dilepas jadi murtad. Wah, itu orang kelewatan batas sudah. Dan bingung kalau ada orang Islam murtad tuh apa yang bikin lo murtad? Apa? Nggak yakin sama Islam, gue yakin sama agama lain. Dari segi apa lo yakin sama agama lain? Maka kan kita dikasih otak untuk berpikir. Kalau ente pengen tahu apa? Dia cari tahu, belajar, bukan cuma ikut-ikutan. Inna din andwal Islam, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua agama adalah agama Islam, termasuk agama yang dibawa oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Semua Islam, nggak ada agama lain. Semua agama menyuluh kepada hamba-hambanya, hamba Allah untuk menyembah Allah sang pencipta. Qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah. Nggak ada agama yang nyuruh Allah itu apa? Jadi 2, 3, 4, 5, 5,5, 6 ini Tuhan apa ya? Empe-empe. Maka disitulah kita harus bersyukur. Insya Allah Allah jaga apa? Iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah berikutnya kita akan bahas lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فارج الهم والكرز والغم يا من لعمري يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أسرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والشاعر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد قص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.